Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu 40 orang, bapak-bapak, pengurus dan jamaah Haqqul Yaqin yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua dicintainya. Bersyukur kita malam ini masih hidup, semoga besok pagi belum mati. Mari banyak-banyak bersolawat atas Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebanyak apakah solawatku kepada beliau, sebanyak cintamu padanya. Jika hari ini kita bersolawat 50 kali, 50 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 100 kali. Jika 100 kali solawatmu padanya, 100 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 500 kali. Jika hari ini kita bersolawat 500 kali, maka 500 itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan 1000 solawatnya setiap hari. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang utama kelak di hari kiamat bersamaku adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Allah Jalla wa'ala berfirman, hadis qudsi, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwara fiha ummaruha. Sungguh rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Masjid ini rumah Allah. Kalau kalian ingin bertemuku, datang. Siapa yang mengunjunginya, meramaikannya, memakmurkannya, mensyiarkannya, itulah tamu-tamuku. Tuba liman tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti. Beruntunglah orang yang berwudu di rumahnya, membersihkan dirinya. Mau ke masjid itu bersih-bersih, mandi. Mau sholat, mandi. Orang Islam itu diibaratkan depan rumahnya ada sungai, lalu mereka mandi 5 kali di sungai itu sehari. Tidak sempat mandi, ganti pakaian, poi ke pesta, baju ancak. Pesta isotu hari Sabtu cuma 1. Pakai seragam papa mama, ayah bunda, abi umi, papi mami, pipa mima.
pulang langsung antar laundry. Hari Ahad ada pesta lagi, seragamnya lain lagi. Kok iso? Nah, itu kata orang seberang. Pergi ke pesta kok ono seragamne. Kok ngadap Allah ora ono seragam? Niki piye? Poi pesta seragam banyak. Poi ke mosoji ndak ada seragam. Mau duluan pula masuk surga tuh? Kata orang seberang, camna nih. Setelah mandi dan berwudu yang benar, ganti pakaian. Oh, jangan lupa gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku pasti perintahkan mereka bersiwak, gosok gigi. Bagi yang suka siwak, pakai siwak. Yang suka sikat gigi, pakai sikat gigi. Gosok gigi itu, apalagi subuh. Jangan pernah datang ke masjid kalau nak mandi subuh tu. Lolok bapolu, katiak basah, singlet basah, baju basah, celana dalam basah. Cepat bangun, pukul 3 bangun, setengah 4 bangun, pukul 4 bangun. Mandi, tahajud, witir, ngaji, zikir, sholawat, baru ke hakul yakin. Hidung ini sensitif nih, sensitif terhadap bauan yang enak ataupun tidak enak. Beberapa waktu lalu anak muda kiri kanan masam sholat subuh, tanda ndak mandi anak muda tuh. Ulang kali dibilang, kalian pergi kuliah ganteng-ganteng, tiba menghadap Allah seenaknya aja, ndak beradab menghadap Allah namanya. Jadi salah kami Buya. Yang bertanya juga lagi, tik disalahkan marah, makanya ndak usah bertanya. Udah ganteng, laki-laki pakai parfum, pergilah ke masjid. Ini rumah Allah. Allah ingin kita datang jadi tamunya. Allah sayang sama hambanya. Allah panggil lewat suara muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara muazzin, bukan suara anjing. Pongak, tidak pandai bedakan. Yang namanya setan pasti lari, terbirit-birit. Loju lari. Wow, mampu setan. Lari kokin setan, ado lomo soji al-ikhlas setan. Lari ke kubang ten, ado lomo soji raya. Akhirnya ke hutan setan. Nah, ndak dengar suara azan. Setan tuh takut dengan suara azan. Berusaha menjauh dari masjid.
Itu setan. Yang gelisah mendengar suara azan tuh, itu setan. Setan itu siapa Pak Ustadz? Minal jinnati wan nas. Bisa jin, bisa manusia. Kalau ada manusia takut dengan suara azan, setan. Anjing biasa aja dia mendengar suara azan. Yang namanya anjing, yang main-main juga, yang duduk-duduk, yang kepanasan. Udah selesai azan, anjing itu tidak bergerak dia. Kenapa anjing tidak bergerak? Karena dia sadar dia anjing. Dia nggak boleh masuk rumah Allah. Anjing aja sadar bahwa dia anjing. Nggak mau dia datang ke masjid. Karena dia nggak pantas masuk rumah Allah. Nah, kita bukan anjing. Kita ditunggu sama Allah, dinanti untuk datang menjadi tamu. Nggak pula mau datang. Sancak-ancak itu suara muazin, nggak bisa bedakan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kenapa cerita masjid Pak Ustadz? Nah, kan mau Isra Mi'raj ceritanya nih. Nah, mau Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nggak boleh gitu, nampak mereknya. Nggak dikasih apa-apa kita. Kalau dikasih boleh kita tengok mereknya, kita tambah. Ada manis-manisnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu. Perjalanan yang mencengangkan, pengalaman yang menakjubkan tersebut Allah mulai dari rumahnya, Masjid Haram Makkah. Umroh sudah boleh, udah bisa langsung ke masjid, nggak karantina. Disiten subuh masuk hotel langsung masjid. Nah, kalau kemarin masih ditahan dulu. Umroh kita Pak, umroh kita Bu. Nah, umroh boleh. Umroh dengan saya jadi, dengan Ustadz Wahid tuh boleh juga, atau dengan kami berdua, kan gitu. Masuk kaji di bawah. Nah, pergi sama-sama nih semua, dua bus suami istri. Siapkan sampai 10 juta. Banyak rumah, banyak kalau dibelikan salalawu. Apalagi dibelikan ikan pantau, tambah banyak dia. Dia tidak sampai 40 juta, tapi siapkanlah. Itu uang saku sekalian. Tuh beli-beli, oleh-oleh. Nah, tuh. Pergi kita. Dari sini ke Jakarta. Jakarta, Madinah 9 jam. Ini kemari. Nah, dulu
sebulan pakai kuda, jalan nggak rata, batu, padang pasir. Padang pasir itu bukan sembarangan tuh, kadang berlobang di situ tuh. Ada lobang tapi tetap pasir. Nah, itu yang terpuruk kadang kuda tuh. Yang ahli tahu dia, laju-laju pun dia di atas kuda tuh tahu dia. Nah, belok dia, nah, itu berlobang tuh. Lelah, panas, terik, berhenti, jalan lagi sebulan. Ini hanya dalam tempo kurang semalam selesai, sebelum subuh sampai. Dulu tidak masuk di akal, makanya Rasulullah pagi-pagi itu cerita kepada orang kampungnya. Wih, wah seperti itu kalau kita cerita tidak percaya, apalagi pamannya yang jahil tuh. Alihada jamak tanah, hanya buat dengar cerita bohong begini kami dikumpul. Kalau sekarang udah banyak bukti, sebentar sampai. Sarapan pagi di Jakarta, sarapan pagi. Makan siang Makassar, makan malam makan bakso di Rambutan. Bisa nggak? Bisa. Apa bahayanya? Asal siap dicucuk hidung lo. Kalau dalam negeri enggak ya? Vaksin. Yang belum vaksin, vaksinlah. Paling mereng-mereng sedikit. Bisa lamo merengnya tuh, seketek lebih lamo. Ya, pasti bode awak dapet yang lamur. Berapa lamur bu ya? Sampai mati. Sudah tua. Yang bagak vaksin, yang ragu jangan. Ragu pula bentuk badan tuh nanti pulang tuh. Yang bagak vaksin. Apalagi pakai ancam-ancam pula. Oh, enggak vaksin enggak dapat minyak. Vaksin lah. Dapat minyak langsung mati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Dah. Ini Masjid Haram, ini Masjid Aqsa. Ini masjid-masjid besar ini. Ini hakul yakin. Dipanggil Allah ke masjid tidak mau datang. Ibu-ibu suami masih ada tuh, yang 4 orang tuh masih mau suaminya masuk surga, jadi suami lagi besok di surga. Mau? Mau? Enggak mau deh Pak. Mau? Kalau mau suruh suaminya sholat di masjid. Ibu-ibu yang nyimak di rumah juga. Kalau ingin suaminya menjadi suami lagi di surga, suruh sholat ke masjid. Kalau dia cinta masjid, dia berangkat tuh. Kalau enggak, dia ngeles. Wailah, doa azan ke masjid, sholat. Emang Ocu harus ke masjid? Nampak kan ngeles dia. Jawab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kekasih Allah. Beliau sholatnya di masjid. Kalau mau jadi kekasih Allah, sholatnya di masjid.
Kalau Ocu sholatnya di rumah, apa Ocu salah? Cu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu the pure man. Itu bahasa orang Tambang. The pure man, the real man, laki-laki sejati, pria jantan, pria perkasa. Masih ingat kan Bapak dan Ibu, beliau mulai perang di usia 55. Siapa yang usia 55? Cu berapa umur cu? Ompek berapa? Pek 2. Muda le mah. Ompek 10. Muda le. Ayah bang. Ya. Itu muda tu. Nampak muda. 55 umur beliau mulai perang. Terbayang tak betapa gagahnya beliau? Di depan di atas kuda, sahabat-sahabat yang jago-jago itu keliling. Yang jago-jago berkelahi, jago senjata, jago pedang, jago panah, jago tombak. Pria perkasa itu sholatnya di masjid. Laki-laki sejati sholatnya di masjid. Ocu laki-laki sejati atau banci? Kalau ocu laki-laki sholat di masjid. Karena Nabi kita laki-laki dan beliau sholatnya di masjid berjamaah. Di perjalanan pun beliau tetap berjamaah. Lantaran dulu tidak ada masjid. Kalau sekarang kejadiannya, beliau berjamaah di masjid tuh. Masuk waktu zuhur, baru lewat jembatan danau. Apa mau soji godang bola kanan tuh? Soji apa mau? Nama kampung apa tuh? Situ berjamaah. Masuk zuhur. Dulu belum ada masjid. Masjidnya cuma itu. Sekarang masjid banyak. Nggak mau di sini, situ. Nggak mau situ, situ. Banyak pilihan. Seberang sana jadi itu boleh, banyak pilihan. Sebelah sana pun ada. Ke musola kami boleh juga sana, di Nur Adila 4 sana. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, masih juga ngeles. Kenapa kamu ngotot maksa Ocu sholat ke masjid? Cu, aku sayang Ocu dunia akhirat. Aku ingin memenuhi janji kita yang dulu, sehidup semati sedunia seakhirat, agar Ocu besok jadi suamiku di surga. Tapi kalau Ocu nggak mau, it's okay, everything it's okay, nggak ada masalah. Kok kamu gitu? Ya terserah. Kalau masih mau jadi suami aku, masjid. Kalau enggak apa-apa. Allah mah adil. Ada gantinya besok, paten lagi. Keren. Bisa jadi makhluk baru diciptakan Allah.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nih, man sami'an nida falam ya'ti fala sholatalah illa min udhrin. Siapa yang mendengar panggilan suara azan lantas tidak mendatanginya, tidak memenuhi panggilan Allah tersebut lewat suara muazin, tidak ada sholat bagi orang itu kecuali ada uzur, kecuali kena uzur. Ini nggak ada uzur, kenapa ocu sholat di rumah? Azan memanggil supaya datang ke masjid sholat berjamaah. Bukannya lari dari panggilan itu, yang lari dari panggilan itu setan. Anjing saja nggak lari dari panggilan azan, cuma anjing tidak mau datang karena dia sadar dia tidak boleh datang. Masa kalah sama anjing? Anjing sadar dia sebagai anjing, kita lupa sebagai hamba Allah, malah pergi menjauh. Ketika ada orang menistakan agama, awak diam, serahkan sajalah kepada Allah. Tidak mau begitu. Yang muda-muda, jadilah singa-singa Allah. Jangan pernah menjadi anjing-anjing Fir'aun. Kita punya media sosial, sampaikan yang benar di sini. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Twitter. Jangan diam aja, yang benar sampaikan. Dihina agama awak, bantah hinaannya. Dilecehkan agama awak, bela. Jangan diam. Kalau ocu sholat juga di rumah, sia-sia sholat ocu, karena ocu tak ada uzur. Ya Rasulullah, wa mal uzru? Ya Rasulullah, uzur itu apa saja? Di antara uzur itu sakit. Nah, ocu ndak sakit ocu, bolehlah. Sakit apa? Sehat. Orang sakit pun kalau dia cinta Allah, cinta Rasul, cinta masjid, dia berusaha juga datang. Karena sudah terlalu cinta dengan masjid. Dibelah dadanya, dibuka hatinya, ada gambar hakul yakin. Datang juga dia. Lah macam tu datang lah. Salat sunat lah. Allah. Sampai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kata kawan solat sakit itu? Anda lampai condong ke ocu. Vaksin ocu lah ketiga kalau naik booster utang. Maafkan ocu ya kalau ada salah. Kok sosak dah ocu. Apa ke masjid je cu? Kalau ndak ke masjid ndak solat namoro dia. Masjid yang solat tu di rumah mati ocu di rumah beko. Kan tompeknya ndak pas, tapi kalau di masjid ocu mati kan mantap tuh, viral. Kalau mati ocu uang video kan ya. Ang viral kan, buat TikTok jadi jo. Pokok terkenal lucu sudah, dapat luang piti. Buat YouTube sekali. Sakit pun datang. Ini sehat-sehat tidak mau datang. Kemudian apa? Hujan lobe, tuzur.
Tapi memang dasar orang cinta masjid, lobek pun hujan tibonya. Doke umah pakai payung, agak jauh mah pakai motor, keluarkannya mobilnya. Baru dicuci pun mobil itu datang dia. Karena dia sadar, aku bisa beli mobil lantaran rezeki dari Allah. Kotor, bawa lagi ke cucian ke Om Boboy sana. Sambil promo, konal ndak Om Boboy ada. Wah ndak konal lah mau Om Boboy, beliau pun ndak konal. Siten, bapak yanya, hujan-hujan lobek tibonya, karena cinta ke masjid. Padahal ndak pun datang ndak masalah, hujan lobek. Yang abang-abang juga pakai Honda tuh, datang juga ada. Contoh tua, contoh ayam kone mandi kan, basah, tiburnya. Allahu Akbar. Karena cinta. Ini ndak ada uzur. Apa uzur? Nah, ini dekat Ramadan, besok banyak undangan kan? Mulai besok tuh, mulai pertengahan Sa'ban sampai sehari sebelum Ramadan, undangan makan. Habis maghrib ke tempat mendoa lama pula. Habis doa makan, baru mulai orang azan makan, nikmati. Saya mau nambah Pak Ustadz, tambah, nikmati. Orang iqomah lanjut. Kalau masih tersisa rokaat, dapat rokaat, kurang tambah. Kalau enggak ada masalah. Kita nyusul mau berjamaah. Kadang-kadang orang azan, cucinya tangannya, padahal dia mau nambah, sok-sok dah terbawa-bawa di sini. Bertujuh orang cuma sisanya di tempat mendoa. Sholat orang tuh, yang tadi itu atau konang-konang ikan tuh, tanggung toko mah nak nambah azan loh. Nah, itu uzur, nikmati. Begitu sayangnya Rasul, nikmati kata Rasul, supaya tidak terganggu pikiran, tidak rusak perasaan, bayang-bayang. Ini abang tidak sakit, tidak hujan, tidak sedang makan, kenapa di rumah? Apalagi di antara uzur itu sosak, mau BAB. Sampai di sini melilit perutnya. Pulang dia. Kok pulang lagi bang? Di perut mau BAB? Enggak, di sini aja. Anda terganggu orang ramai. Apalagi beberapa masjid enggak ada grendelnya. Grendelnya bata. Apalah daya bata menahan pintu? Lebih parah enggak ada gantungan. Gantungan celana, gantungan baju ndak ada tompek. Apa lotak sih korang? Ajak bola lu. Ndak dipakai beko malu kok lu. Dipakai basah. Konen situ lama dalam mencuci lo mah. Pasangkanlah tolong. Beli yang enggak ditempah di tempat las tua. Cat bagus, cat yang mahal. Kokoh dah. Grendel pun bisa di tempat las tuh, besi itu. Iko grendel paku. Itu paku bukan grendel. Ada lagi yang ranting. Ranting itu ranting bukan grendel. Parah. Pulang dia. Begitu dia pulang, orang iqomah. Itu uzur. Ini ndak ada uzur, ndak mau datang ke masjid sholat.
Alangkah ruginya. Perjalanan ini masjid, di sana masjid juga, Baitul Ma'mur. Kalau itu perkaranya udah lain, tidak bisa dibayang-bayangkan. Urusannya gaib. Ayah bayang-bayangkan, tidak mau dia. Langit ketujuh. Sholat beda dengan ibadah lain. Ibadah lain cukup turun ayat. Jibril datang, bro, apa? Ini ayat. Kalau sholat tidak mau, nabinya suruh jemput langsung. 50 kali awalnya tuh Nabi Muhammad gak pakai protes. Nggih, turun. Ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim no comment. Tapi begitu turun ketemu Nabi Musa langsung bertanya. Nabi Musa kan tahu kan? Di Al-Kahfi itu kisahnya. Banyak tanya ya. Ndak tolok deh wang do nyenyapi Khidir. Wang ndak sabar. Coba lu nih Nabi Musa, ndak mau. Tanya Nabi Musa, apa citoriate dia? Allah memerintahkan sholat 50 waktu cu. Mak banyak dong kata Nabi Musa. Poi kate balik minta diskon, potongan ke Allah lu. Lah, tu bosan ocu ndak akan tolok, wang mungkin tolok. Tapi umat wang ketek-ketek. Ila naik. Ikini poi naik. Turun lagi. Suruh naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Sampai sisa 5. Masih disuruh naik. Udah 5 cu, naik. Apa kata Nabi Muhammad kepada ocu Musa? Istahyaitu mir rabbi. Dia yang malu sama Allah cu, lalaru. Tapi cako, apa? Tapi apa? Cako Allah berfirman, 5 waktu yang engkau dan umat engkau kerjakan nilainya sama dengan 50 waktu. Siapa yang menjaganya di awal waktu, aku berjanji memasukkannya ke surga. Tapi yang tidak, aku tidak punya janji dengannya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat sudah ditetapkan. Yang menjaganya di awal waktu. Nah, di awal waktu ya berjamaah lah. Anda mau ke masjid. Yang tidak menjaganya, aku tidak punya janji. Yang menjaganya surga. Jadi sholat ke masjid berjamaah dipanggil dengan suara azan. Itu suara azan ya, bukan lolongan anjing, bukan gonggongan anjing. Datang berjamaah surga. Bersama-sama kita nih berjamaah masuk surga kita sama-sama, insya Allah. Tersinggung mohon maaf, yang belum tersinggung tolonglah tersinggung. Walaupun ulun selesai dalil yang disampaikan, tapi waktulah masuk kita sholat. Karena saya setelah ini masih ada acara, itu masalahnya. Makan Pak Ustadz, makan nanti setelah pulang acara tuh. Kalau ada pula makanan. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.